Bab 1141-1145. Bab 1141, Penyerapan. Mata Xiao Yan sangat panas saat dia mengamati ruangan di mana fluktuasi telah terbentuk sebelumnya. Kejutan dan kegembiraan sulit disembunyikan di wajahnya. Dia telah dengan jelas merasakan keberadaan aura spiritual ketika dia memasuki kondisi latihannya sebelumnya. Aura spiritual adalah sejenis energi yang sangat misterius. Itu tidak memiliki kekuatan doqi, tapi itu adalah makanan yang baik untuk jiwa seseorang. Namun, aura spiritual tampaknya bercampur dalam segala hal dan sangat sulit untuk dirasakan. Selama zaman kuno, alkemis mampu merasakan keberadaan aura spiritual dan menyerapnya karena mereka memiliki beberapa keterampilan jiwa khusus. Namun, di era ini, keterampilan jiwa yang misterius telah benar-benar menghilang. Ada beberapa alkemis yang tahu bagaimana merasakan aura spiritual dan menyerapnya. Xiao Yan telah mencoba sejumlah metode yang tidak diketahui untuk merasakan aura spiritual. Namun, usahanya sia-sia dengan pengecualian entry-nya ke dalam keadaan misterius itu, yang membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Aura spiritual benar-benar merupakan kemewahan bagi para alkemis di era ini. Kegembiraan di wajah Xiao Yan secara bertahap ditarik. Dia menekan fluktuasi di dalam hatinya dan sekali lagi perlahan tenggelam dalam pikirannya. Dia terus meneriakkan kata formula yang dia peroleh dari Spirit Nourishment Powder. Xiao Yan menutup matanya dan terus melantunkan mantra selama setengah jam. Ruang sunyi di dalam ruangan akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda sedikit fluktuasi sekali lagi. Fluktuasi tidak menyebabkan Xiao Yan merasa terlalu terkejut kali ini. Dari inderanya, dia dapat mengatakan bahwa benang aliran yang sangat kecil dan kacau tiba-tiba muncul di ruang kosong yang dipenuhi dengan energi alam ini. Aliran ini tersembunyi sangat dalam dan ditutupi oleh energi alam yang padat. Jika bukan karena formula kata, Xiao Yan tidak akan bisa mendeteksi arus. Apakah ini aura spiritual? Pikiran Xiao Yan terfokus pada aliran samar ini. Sesaat kemudian, dia mulai memahami sesuatu. Jenis aura spiritual ini sangat redup, dan sangat lemah. Bahkan jika mereka sesekali diserap ke dalam tubuh seseorang, mereka akan dihancurkan oleh energi alam di sekitarnya selama sirkulasi. Tidak heran ada sangat sedikit orang yang bisa merasakan keberadaan aura spiritual. Xiao Yan merasakan kegembiraan di dalam hatinya saat dia merasakan keberadaan aura spiritual untuk pertama kalinya di bawah kondisi pelatihan normalnya. Jika dia berhasil menyerap aura spiritual ini, jiwanya cepat atau lambat akan maju ke keadaan jiwa setelah secara bertahap diisi oleh aura spiritual ini. Pada saat itu, level alkemisnya pasti bisa naik ke tahap guru tingkat 8. Tingkat ke-7 adalah tahap Grandmaster, tingkat ke-8 adalah tahap guru. Perbedaan antara tingkatan ini adalah salah satu yang sangat sulit untuk diatasi. Jika Xiao Yan berhasil naik ke tingkat ke-8, bahkan elit super kuat Dou Zuns akan memperlakukannya dengan sopan. Dengan status ini, Xiao Yan dengan jelas memahami perlakuan yang akan dia terima bahkan dari klan Gu Sun Er pasti tidak akan buruk. Bagaimanapun, seorang alkemis tingkat 8 adalah keberadaan yang cukup langka bahkan di benua Doqi. Untuk mendapatkan pil obat tingkat 8, beberapa ahli dari kelas Dou Zun akan rela menurunkan diri mereka untuk bertindak sebagai pengawal seseorang. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu disebutkan. Hati yang berapi-api naik di dalam hati Xiao Yan saat berbagai manfaat dan perawatan yang akan dia terima setelah naik ke tingkat ke-8 melintas di hatinya. Dia buru-buru menenangkan hatinya. Setelah itu, dia tiba-tiba terpana. Alasan mengapa dia tercengang adalah karena Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak memiliki metode untuk menyerap aura spiritual. Rumus kata anonim itu telah memberinya kemampuan untuk merasakan aura spiritual, tetapi tidak mengajarinya metode untuk menyerapnya. Aura spiritual tidak seperti energi alami di mana seseorang dapat menyerapnya secara acak. Aura spiritual sangat rapuh. Bahkan tekanan sekecil apapun akan menyebabkannya menghilang. Jika seseorang tidak memiliki metode khusus untuk mengekstrak aura spiritual dari sejumlah besar energi alam, mustahil bagi seseorang untuk berhasil menyerapnya. Xiao Yan duduk dalam keheningan tertegun seperti orang bodoh. Pada saat itu, dia merasa ingin menangis, tetapi air mata tidak mau keluar. Dia telah berhasil merasakan keberadaan aura spiritual setelah banyak kesulitan. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menyerapnya. Itu seperti dia telah menemukan perbendaharaan yang diisi dengan emas, hanya untuk akhirnya menemukan bahwa perbendaharaan itu terkunci ketika dia sampai di sana.
Dia hanya bisa melihatnya dari pintu, tapi tidak bisa memasukkan emas ke dalam tasnya. Masih ada lagi rumusan kata ini. Bagian yang telah saya pelajari ini hanyalah sebagian kecil saja. Xiao Yan akhirnya pulih setelah beberapa saat. Dia pahit tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan meratap. Xiao Yan menghela nafas. Dia tumpul sejenak sebelum akhirnya dia mengatupkan giginya dengan keras. Semuanya selalu sulit pada awalnya. Dia sudah bertahan melalui awal yang paling sulit ini. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menyelesaikan masalah selanjutnya? Karena dia tidak memiliki metode untuk menyerapnya, dia akan menggunakan metode paling bodoh. Penyerapan melalui menelan. Xiao Yan sekali lagi memasuki kondisi pelatihan setelah mengambil keputusan. Setelah itu, dia melebarkan mulutnya dan dengan keras menyerap energi alam yang bercampur dengan aura spiritual ke dalam tubuhnya. Sebelum Xiao Yan punya waktu untuk mengendalikan energi ini, yang baru saja memasuki tubuhnya, gumpalan aura spiritual yang lemah bercampur dengan energi itu seperti vas porselen. Dengan dentang, sapuan ditekan sampai tidak ada yang tersisa sebelum menghilang. Kegagalan pertama tidak melebihi harapan Xiao Yan. Akan sangat aneh jika dia berhasil melakukan hal seperti itu untuk pertama kalinya. Setelah menyempurnakan energi alam, yang telah diserapnya ke dalam tubuhnya, ke dalam Douqi, yang bergabung ke dalam tubuhnya, Xiao Yan sekali lagi menyedot kelompok energi alam lainnya. Kali ini, dia mengisolasi gumpalan aura spiritual yang tercampur dalam energi dengan kecepatan seperti kilat saat memasuki tubuhnya. Selanjutnya, dia dengan hati-hati mengeluarkan energi di sekitar aura spiritual sedikit demi sedikit, seperti mengeluarkan sutra dari kepompong. Ini adalah tugas yang benar-benar menguji kemampuan Xiao Yan untuk mengendalikan pikirannya. Dengan kemampuan kontrol Xiao Yan saat ini, dia hanya berhasil menghilangkan seukuran jari dari aura spiritual samar dari energi setelah gagal lebih dari 20 kali. Xiao Yan menghela nafas lega, tampak seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban besar. Dia melihat aura spiritual yang berhasil dia dapatkan setelah menghabiskan lebih dari 1 jam. Untungnya, dia bisa merasakan posisi aura spiritual dengan mengandalkan formula kata anonim ini. Kalau tidak, metode pengupasan semacam ini pasti tidak akan berhasil. Terlebih lagi, bahkan dengan kasus ini, dia telah menghabiskan terlalu banyak waktu. Namun, Xiao Yan mengerti bahwa begitu dia berlatih sampai dia terbiasa dengan metodenya, dia seharusnya bisa meningkatkan hasilnya. Meskipun itu tidak akan sebanding dengan menggunakan metode penyerapan ortodoks, itu akan, setidaknya, memungkinkan jiwanya untuk mengisi dengan spiritualitas. Mencapai keadaan jiwa dan menerobos ke alkemis tingkat 8 hanya masalah waktu. Pikiran Xiao Yan dengan hati-hati mengendalikan gumpalan kecil aura spiritual ini dan secara bertahap menggesernya ke atas. Setelah itu, ia memasuki tempat di antara alisnya. Xiao Yan segera merasakan perasaan dingin yang ditransmisikan dari pikirannya setelah gumpalan aura spiritual ini memasuki tempat di antara alisnya. Hatinya dengan cepat dipenuhi dengan sukacita. Dia mengerti bahwa ini adalah fenomena yang hanya akan terjadi setelah aura spiritual di dalam jiwanya tumbuh. Jelas, metodenya ini mungkin canggung, tapi setidaknya itu berhasil. Terlepas dari apa masalahnya, setidaknya, lebih baik daripada tidak mendapatkan apa-apa. Memang sulit tanpa metode pelatihan ortodoks. Xiao Yan tanpa sadar tertawa pahit ketika gumpalan aura spiritual ini memasuki jiwanya. Hanya gumpalan aura spiritual ini yang telah menghabiskan 1 jam waktunya. Upaya yang dia lakukan dan hadiah yang dia dapatkan tidak seimbang. Namun, dia tidak punya solusi lain saat ini. Bagaimanapun, terlepas dari seberapa kecil itu masih sesuatu. Jika alkemis kelas 7 tingkat tinggi lainnya menyadari bahwa dia mampu menyerap aura spiritual, kemungkinan mata mereka akan memerah karena iri. Ini adalah kasus bahkan jika itu hanya gumpalan kecil dari aura spiritual. Setelah menghibur dirinya di dalam hatinya, Xiao Yan menghela nafas, dan dia sekali lagi memfokuskan pikirannya, memasuki kondisi latihannya. Selanjutnya, dia memulai tugas yang sangat sulit dan rumit untuk mengekstrak aura spiritual. Sepanjang malam dengan cepat mengalir di tengah pelatihan tak kenal lelah Xiao Yan. Xiao Yan, yang duduk di tempat tidur, akhirnya membuka matanya ketika sinar pertama cahaya pagi mendarat di kamarnya. Matanya yang hitam pekat tampaknya telah mendapatkan kilauan yang luar biasa. Setelah usaha sepanjang malam, Xiao Yan telah berhasil menyerap 8 gumpalan aura spiritual.
Ini adalah hasil yang hanya dia dapatkan setelah dia terbiasa dengan metode menjelang akhir malam, mengurangi banyak waktu dalam prosesnya. Penyerapan 8 gumpalan aura spiritual menyebabkan aura spiritual dalam jiwa Xiao Yan terisi. Oleh karena itu, kelelahan malam tidak hanya tidak menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit lelah tetapi malah memberinya semacam perasaan yang sangat segar. Itu tidak kalah dengan kesegaran pelatihan sepanjang malam. Xiao Yan menghela nafas panjang dan melompat turun dari tempat tidurnya. Ia cukup puas dengan hasil malam itu. Meskipun efek malam ini tidak dapat dibandingkan dengan dia yang memasuki kondisi unik, itu menang dalam hal tahan lama. Selama Xiao Yan menginginkannya, dia akan mampu menyerap aura spiritual kapan saja dia mau. Berdasarkan kecepatan ini, mencapai alkemis tingkat 8 hanya masalah waktu. Setelah merapikan pakaiannya, Xiao Yan yang merasa segar kembali mendorong pintu hingga terbuka dan keluar dari kamar. Dia melihat Ye Zong, dokter peri kecil, dan yang lainnya sudah menunggunya di halaman ketika dia keluar dari ruangan. Ye Zong buru-buru mengangkat kepalanya ketika pintu kamar terbuka. Hanya setelah melihat bahwa kondisi Xiao Yan sangat baik, dia menghela nafas lega. Xiao Yan tersenyum kepada kelompok itu. Dia secara alami menyadari kecemasan Ye Zong. Hari ini adalah hari yang disebut tes 5 klan besar. Tes hari ini akan menentukan nasib klan Ye di masa depan. Semuanya bertumpu pada bahu Xiao Yan saja. Orang bahkan bisa mengatakan bahwa hidup dan mati semua anggota klan Ye ada di tangan Xiao Yan. Tuan Xiao Yan, apakah Anda siap? Ye Zong menangkupkan kedua tangannya dan bertanya dengan hormat. Dia jelas mengerti bahwa hari ini adalah hari di mana nasib klan Ye akan ditentukan. Xiao Yan perlahan mengangguk saat dia melihat wajah tua Ye Zong. Dia menghirup udara dalam-dalam dan memimpin, berjalan keluar dari Ye Manor. Tawa santai ini menyebabkan hati Ye Zong yang tegang sedikit rileks. Ayo pergi. Hari ini, saya akan bertemu dengan apa yang disebut 5 klan besar ini dan melihat kemampuan apa yang mereka miliki. Bab 1142, Pengumpulan 5 klan besar. Lokasi tes 5 klan besar berada di aula khusus di bagian dalam kota Pil Suci. Ini adalah tempat eksklusif di mana semua tes klan selama beberapa generasi terjadi. Tempat ini telah dibangun oleh Pil Tower. Dari sini, orang bisa tahu seberapa besar Pil Tower menilai ujian dari 5 klan besar ini. Tes semacam ini tidak dilakukan secara diam-diam. Sebaliknya, itu semi terbuka untuk orang luar. Beberapa orang dengan kualifikasi dan kekuatan yang cukup akan bergegas ke tempat ini sebelum ujian dimulai. Posisi 5 klan besar selalu diawasi oleh banyak orang karena semua orang tahu bahwa ini adalah jalan pintas untuk memasuki eselon atas Pil Tower. Selama seseorang memanjat pohon besar yang dikenal sebagai Pil Tower ini, kekuatan dan reputasinya akan melambung dalam semalam. Saat ini, posisi klan Ye di antara 5 klan besar sedang genting. Jika gagal lulus ujian kali ini, ia akan kehilangan posisinya di antara 5 klan besar. Begitu klan Ye kehilangan posisinya, faksi lain, yang sudah mengincar tempat mereka, akan datang mengerumuni sekaligus. Oleh karena itu, banyak faksi, yang ingin masuk ke eselon atas Pil Tower, menaruh perhatian besar pada ujian 5 klan besar ini. Kelompok Xiao Yan mengikuti Ye Zong ke depan tempat ujian yang sangat megah, yang menempati tanah yang sangat luas. Mereka menemukan bahwa tempat ini sudah penuh dengan massa hitam kepala manusia. Kadang-kadang, akan ada sekelompok orang, yang tampaknya memiliki latar belakang yang kuat, melewati pertahanan ketat dari pintu masuk aula. Mereka akan berhasil memasuki aula. Ayo pergi. Ye Zong melihat ruang ujian yang sangat besar ini. Tinjunya gemetar di bawah lengan bajunya. Tempat ini telah mengukir kenangan mendalam di benaknya. Setiap ujian akan membuatnya merasa terhina. Ye Zong memimpin untuk berjalan ke pintu masuk aula setelah mengucapkan kata-kata itu. Kelompok Xiao Yan mengikuti dari belakang. Kelompok Ye Zong, yang tiba-tiba berjalan ke depan, secara alami dengan cepat menarik perhatian orang banyak di sekitarnya. Banyak tatapan langsung melesat. Percakapan pribadi meletus di luar aula ketika mereka melihat lencana klan di dada kelompok Ye Zong. Cepat, lihat. Mereka adalah anggota dari klan Ye. Hihi. Jika mereka gagal lagi kali ini, kemungkinan mereka akan jatuh dari salah satu dari 5 klan besar. Begitu mereka kehilangan perlindungan Pil Tower, kemungkinan klan Ye tidak akan lagi memiliki waktu yang mudah. Petik 2. Itu benar. Saat itu, klan Ye begitu agung.
Hanya klan Dan di antara 5 klan besar yang bisa membandingkannya. Sayangnya, sekarang, keberuntungan berubah seiring waktu. Kepahitan muncul di mata Ye Zong ketika dia mendengar percakapan orang-orang di sekitarnya. Penurunan klan Ye tidak diragukan lagi merupakan pukulan terbesar baginya. Dia telah memasukkan segalanya untuk kembalinya klan Ye. Sekarang, dia bahkan menaruh semua harapannya pada Xiao Yan. Jika klan Ye gagal lagi, itu akan selesai. Kelompok Ye Zong berhasil tiba di pintu masuk aula di depan banyak tatapan. Banyak penjaga di pintu masuk melirik lencana klan Ye di dada kelompok Ye Zong dengan sikap acuh tak acuh. Ada ejekan samar di mata mereka. Kegagalan klan Ye selama tahun-tahun ini adalah penghinaan yang sulit untuk dihilangkan. Meskipun hati mereka mengejek klan Ye, para penjaga ini tidak berani secara terbuka mempersulit mereka. Mereka secara acak melambaikan tangan, menggerakkan tubuh mereka, dan membiarkan kelompok itu lewat. Pada saat yang sama, mereka menangis ke bagian dalam aula. Klan Ye telah tiba. Ye Zong tanpa ekspresi, tampak seolah-olah dia tidak merasakan penghinaan dari para penjaga. Dia memimpin kelompok Xiao Yan. Mereka perlahan masuk sebelum menghilang dari pandangan mata yang tak terhitung jumlahnya di luar. Setelah memasuki aula besar, cahaya hangat menyebar. Xiao Yan merasakan bahwa ada banyak tatapan yang mengandung berbagai emosi yang ditembakkan dari aula saat cahaya muncul di tubuh mereka. Xiao Yan dengan lembut mengangkat matanya dan menyapu mereka ke bagian dalam aula. Pada saat ini, ada cukup banyak sosok manusia yang duduk di kursi sekitar aula. Hal yang mengejutkan adalah sebagian besar aura orang-orang ini cukup kuat. Jelas, mereka berasal dari beberapa faksi atau klan yang cukup kuat. Ye Zong tidak peduli dengan berbagai tatapan yang datang dari segala arah. Dia sadar bahwa sebagian besar dari orang-orang ini mengantisipasi klan Ye untuk gagal dalam ujian, memberikan tempat yang sangat bagus untuk mereka. Kursi tepat di depan milik Dan, Chao, Bai, klan Qiyu, 4 klan besar. Ye Zong memimpin kelompok Xiao Yan ke kursi untuk klan Ye saat ia lembut memberitahu mereka. Mata Xiao Yan menoleh setelah mendengar ini. Dia memang melihat 4 kursi di depan aula besar. Namun, hanya ada anggota dari 3 klan yang saat ini duduk di sana. Dari lencana di pakaian mereka, mereka seharusnya adalah klan Dan, Bai, dan Qiyu. Mata Xiao Yan pertama berhenti pada klan Dan, yang menjaga profil terendah. Setelah itu, matanya tiba-tiba terdiam. Terkesiap keluar dari mulutnya karena dia melihat sosok kecil yang akrab di antara kelompok dari klan Dan. Sosok itu adalah wanita muda yang aneh yang Xiao Yan temui saat itu di menara cabang ketika dia mengikuti tes alkemis. Wanita itu juga menoleh setelah tampaknya merasakan sesuatu ketika Xiao Yan menoleh. Tatapannya bertabrakan dengan Xiao Yan sejenak sebelum dia buru-buru berbalik. Dia tampil cukup pemalu. Gadis ini sedikit asing. Namun, dengan bisa berdiri di tempat itu, kemungkinan posisinya di dalam klan Dan cukup tinggi, mata Ye Zong juga berhenti pada wanita muda itu. Dia mengerutkan kening sebelum mengalihkan pandangannya untuk melihat seorang pria berpakaian biru di sampingnya. Ekspresinya berubah saat dia dengan lembut mengucapkan, "Dan Xuan." Tidak disangka dia datang, sepertinya dia akan mewakili klan Dan dalam ujian kali ini. Mata Xiao Yan melirik setelah mendengar kata-kata khawatir Ye Zong. Ada seorang pemuda tinggi, berpakaian biru, berdiri di samping wanita muda itu. Penampilan pria ini tampan, dan alisnya menunjukkan kelembutan. Namun, kelembutan semacam ini jelas hanya dimaksudkan untuk wanita muda di sampingnya. Meskipun ini masalahnya, itu menyebabkan pria berpakaian biru itu tampak lembut dan halus. Dan Xuan, Xiao Yan menggumamkan nama itu di mulutnya. Secara kebetulan, pria berbaju biru itu juga menoleh. Dia bertukar pandang dengan Xiao Yan sebelum memberinya senyum hangat. Orang ini sangat berbakat dalam hal penyempurnaan pil. Dia bisa dianggap sebagai salah satu yang teratas bahkan dalam klan Dan dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan Chao dan dari klan Chao. Kemungkinan satu-satunya yang bisa menekannya di dalam klan Chao adalah penyihir itu. Jika dia berpartisipasi kali ini, dia pasti akan berada di antara 3 besar. Petik 2. Xiao Yan perlahan mengangguk sambil mendengarkan suara lembut Ye Zong. Dia akan berbicara ketika dia merasakan mata sedingin es. Segera, dia menoleh, hanya untuk menemukan bahwa tatapan ini ditembak dari kursi klan Bai. Wanita tua itu, yang telah diberi pelajaran oleh Xiao Yan hari itu, dengan kejam menatapnya dari kursi klan Bai.
Ekspresinya membuatnya tampak seolah-olah dia membencinya. Dia sepertinya merasakan keinginan untuk menerkam dan memakannya. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak melihat tatapan ganasnya. Dia mengalihkan pandangannya dan fokus pada seorang pria berpakaian putih di depan klan Bai. Tubuh pria ini diselimuti rasa dingin yang samar. Wajahnya dingin. Kilatan es melintas ketika dia mengalihkan pandangannya, menyebabkan orang takut menatapnya. Dia adalah anggota generasi muda yang paling menonjol di klan Bai, Bai Ying. Klan Bai memang telah mengirimnya. Ye Zong menghela nafas saat melihat pria berpakaian putih yang dingin dan tegas. Klan Bai ini benar-benar tidak berniat memberi klan Ye kesempatan untuk membalikkan keadaan. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Dia bertukar pandang dengan Bai Ying untuk sementara waktu. Sudut mulut mereka terangkat menjadi lengkungan bermusuhan yang dipenuhi dengan rasa dingin. Sementara beberapa dari mereka berbicara, mereka tiba di kursi klan Ye. Setelah itu, beberapa dari mereka mengambil tempat duduk mereka. Dibandingkan dengan kelompok lain yang berkembang pesat, pihak mereka tampak agak buruk. Dan Xuan dan Bai Ying itu sama-sama melangkah ke level alkemis kelas menengah tingkat 7. Mereka pasti akan menjadi lawan yang kuat. Klan Qiu masih baik-baik saja. Mereka hanya seorang alkemis kelas rendah tingkat 7 dan tidak akan menimbulkan banyak ancaman. Namun, mata Ye Zong melihat ke kursi klan Chao ketika dia berbicara sampai saat ini. Saat ini, klan ini, yang sedang berkembang, di wilayah Pil belum tiba. Siapa yang akan dikirim oleh klan Chao kali ini? Chao dan Xiao Yan tampaknya menyadari kekhawatiran Ye Zong saat dia bertanya dengan lembut. Ada 3 orang dalam klan Chao yang disebut pilar masa depan klan. Di antara mereka, yang terkuat adalah Chao Ying, sang penyihir, sedangkan Chao Dan adalah yang terlemah. Ada 1 orang di atas Chao Dan bernama Chao Xiu, bakat pemurnian pil Chao Xiu ini tidak dapat dibandingkan dengan Chao Dan, tapi dia menang dalam hal menjadi jauh lebih tenang daripada Chao Dan. Setelah menjadi dewasa, dia pergi sendirian dan pergi untuk berlatih. Setelah kembali ke klan 7 tahun kemudian, dia melompat ke tingkat ke-7. Berdasarkan tebakan saya, dia seharusnya saat ini telah mencapai tingkat kelas menengah 7. Chao Dan dikalahkan oleh tanganmu terakhir kali. Kali ini, klan Chao kemungkinan akan mengirim Chao Xiu. Ye Zong menganalisis situasinya. Xiao Yan perlahan mengangguk. Klan Chao ini penuh dengan banyak talenta. Bukan tanpa alasan ia mampu memiliki reputasi seperti itu. Setidaknya, klan Ye jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan mereka. Klan Chao telah tiba. Tangisan yang nyaring dan jelas tiba-tiba ditransmisikan dari luar aula sementara Xiao Yan menghela nafas di dalam hatinya. Setelah itu terus bergema di sekitar aula untuk beberapa waktu. Gelombang keributan terdengar di dalam aula besar ketika teriakan ini muncul. Cukup banyak faksi, yang telah duduk diam, buru-buru berdiri. Wajah mereka penuh dengan senyuman. Dengan posisi klan Chao saat ini, klan itu layak mendapatkan buteliking mereka. Xiao Yan juga menoleh. Tatapannya mendarat di pintu masuk aula. Pintu yang tertutup rapat di tempat itu perlahan terbuka dan sesosok anggun berjalan masuk dari bayang-bayang dengan langkah pelan dan lembut. Sosok anggun ini berjalan keluar dari bayang-bayang dan muncul dalam cahaya. Suasana di dalam aula besar langsung menjadi lesu karena penampilan sosok ini. Wanita ini memiliki sosok tinggi dan cantik. Dia mengenakan gaun berwarna hitam yang memancarkan jejak sikapnya yang dingin dan angkuh. Kulitnya seperti salju. Rambut panjangnya tersebar acak di atas bahunya. Wajahnya kurus, tetapi sangat indah, tampak seperti patung porselen yang membuat seseorang merasakan keinginan untuk membelainya dengan kagum. Wanita ini berdiri di pintu masuk aula. Dia mengangkat matanya sedikit. Matanya yang panjang mengandung sedikit kemalasan sambil memancarkan jejak pesona, menyebabkan dia tampak sangat memikat. Cukup banyak orang di dalam aula menjadi linglung karena sosoknya yang mempesona. Pada saat yang sama, bibir panjang wanita itu perlahan-lahan terangkat menjadi ikal yang samar. Begitu busur ini diangkat, wajahnya yang kurus dan mempesona langsung dipenuhi dengan godaan. Bab 1143, Awal Ujian. Mata malas wanita berpakaian hitam itu perlahan mengamati interior aula besar. Siapapun yang tertangkap oleh matanya akan merasakan panas yang berapi-api dan rasa takut muncul di hati mereka. Wanita ini benar-benar dipenuhi dengan godaan. Namun, di balik godaan ini, ada rasa takut yang lebih dalam. Nama wanita ini adalah sesuatu yang hampir semua orang yang duduk di tempat ini pernah mendengarnya.
Penyihir dari klan Chao, Chao Ying. Salah satu penerus potensial masa depan untuk kepala raksasa Piltover. Gelar pertama itu mungkin bukan gelar yang gemilang, tapi itu cukup untuk membuat banyak orang memandangnya sebagai dewi yang jauh di atas mereka. Kepala raksasa Piltover. Ini adalah posisi yang memiliki otoritas besar di seluruh benua. Siapapun yang duduk di sini akan benar-benar mengalami perasaan seperti apa otoritas yang mengerikan itu. Piltover adalah tanah suci di hati semua alkemis di benua itu. Seseorang bahkan dapat dengan mudah mengatakan bahwa kepala raksasa Piltover adalah pemimpin spiritual di hati para alkemis yang tak terhitung jumlahnya. Kemampuan Piltover untuk mengumpulkan orang adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu disebutkan. Kemampuan pemanggilan semacam ini sepenuhnya dikendalikan oleh keinginan kepala raksasa Piltover. Chao Ying, jenius paling menonjol yang pernah dihasilkan klan Chao adalah murid pribadi dari salah satu dari 3 kepala raksasa Piltover. Dengan arah yang dia kembangkan saat ini, sangat mungkin baginya untuk menjadi penerus potensial dari salah satu kepala raksasa Piltover 1 abad kemudian. Apalagi, jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa menghilangkan gelar potensial. Pada saat itu, dia akan menjadi salah satu dari sedikit kepala raksasa wanita sejak Piltover didirikan. Cahaya yang menyilaukan di atas kepala wanita yang penuh dengan pencapaian luar biasa ini sudah cukup untuk membuat semua orang di aula melihat ke arahnya. Wanita berpakaian hitam menyapu matanya ke aula. Dia tidak mengalihkan pandangannya ke yang lain. Sebaliknya, matanya berhenti di kursi klan Dan. Tentu saja, matanya tidak berhenti pada Dan Xuan yang hangat dan elegan. Sebaliknya, mereka melihat wanita muda pemalu di sampingnya. Wanita muda itu menyatukan alisnya setelah tampaknya merasakan fokus Chao Ying. Mata mereka saling bersilangan sebelum wanita muda itu dengan cepat mengalihkan pandangannya. Senyum mempesona muncul di wajah Chao Ying saat dia melihat dia membuang muka. Chao Ying menggeser langkahnya dan berjalan ke kursi klan Chao. Anggota klan Chao mengikuti dari belakang. Xiao Yan akhirnya melihat orang yang familiar di antara kelompok ini, Chao Dan. Pada saat ini, Chao Dan mengikuti dari belakang Chao Ying. Matanya yang lebih rendah kadang-kadang melayang ke sosok memikat di depannya. Ada kesukaan yang sangat tersembunyi di matanya. Tatapan Xiao Yan berhenti sejenak pada Chao Dan sebelum beralih ke pria bertubuh kekar lainnya. Orang ini memiliki wajah yang serius. Alisnya cukup tebal, memberinya perasaan tegas. Dia adalah satu-satunya laki-laki dari klan Chao yang tidak merasakan sedikit pun tekanan saat berdiri di belakang Chao Ying. Saya pikir orang itu seharusnya Chao Xiu, kan? Xiao Yan perlahan menarik matanya. Ketiga orang ini mewakili kekuatan teratas dari generasi muda dari klan Chao. Tentu saja, jika itu adalah Chao Ying, kemungkinan besar bahkan beberapa orang yang lebih tua dari klan Chao akan dikalahkan olehnya. Penyihir ini benar-benar bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Chao Ying memimpin klan Chao dan berjalan ke tempat duduk mereka di depan banyak tatapan di dalam aula besar. Langkah kakinya sedikit berhenti ketika dia melewati klan Dan. Dia menoleh. Matanya yang cantik mendarat pada wanita muda yang lemah saat dia tersenyum manis. Saudari Dan Chen, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Wanita muda itu, yang dipanggil Dan Chen, hanya menurunkan dagunya di hadapan sapaan Chao Ying. Dia tidak banyak bicara. Tidak terduga bahwa kamu juga datang kali ini. Kemungkinan karena pil gathering, kan? Haha. Klan Dan benar-benar berusaha keras. Mungkinkah itu berencana untuk merangkul tempat juara dari pil gathering kali ini? Chao Ying menutup mulutnya dan tertawa pelan. Dan Chen muncul seperti seorang gadis kecil di bawah sikap dingin dan arogan Chao Ying. Dia tidak menunjukkan upaya sedikit pun untuk berdebat secara verbal dengan Chao Ying. Nona Chao Ying pasti bercanda. Juara pil gathering musim ini pasti akan mendarat di tangan Anda. Orang lain tidak memiliki kualifikasi. Dan Xuan, yang berada di depan Dan Chen, tersenyum dan menjawab atas namanya. Kamu benar-benar pintar dengan kata-kata. Namun, kamu bisa melupakan membuatku menurunkan kewaspadaanku karena mereka. Chao Ying tidak memiliki komitmen dalam menghadapi kata-kata Dan Xuan. Matanya yang cantik menatap Dan Chen saat dia dengan lembut berkata, tapi aku benar-benar ingin tahu seberapa kuat dirimu dibandingkan saat itu setelah tidak melihatmu selama 2 tahun. Keadaan itu, aku ingin tahu apakah kamu benar-benar telah melangkah ke dalamnya. Dan Chen tidak lagi mengungkapkan penampilan yang halus ketika seseorang menyebutkan sesuatu yang berhubungan dengan penyempurnaan pil. Dia tampaknya telah berubah menjadi orang lain.
Matanya terfokus pada Cao Ying saat dia berkata, saya juga ingin tahu. Cao Ying tidak sedikit terkejut dalam menghadapi transformasi mendadak Dan Chen. Sebaliknya, dia tertawa dan dengan lembut mengangguk. Dia melambaikan lengan bajunya, berbalik, dan berjalan menuju kursi klan Cao. Langkah kakinya bahkan tidak berhenti ketika dia melewati klan Ye di sepanjang jalan. Dia menaiki kursinya di depan dan perlahan duduk. Cao Ying benar-benar mengabaikan klan Ye, tapi Cao Dan itu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia mengungkapkan senyum dingin kepada Xiao Yan dan berkata, tidak terduga bahwa Anda benar-benar campur tangan dalam masalah ini. Xiao Yan mengangkat matanya, tersenyum, dan mengabaikan Cao Dan. Rasa dingin melintas di wajah Cao Dan ketika dia melihat Xiao Yan benar-benar mengabaikannya. Dia baru saja akan mengeluarkan teriakan dingin ketika pria kekar itu mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Pria itu melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh dan berkata, ayo bergerak. Seperti apa jadinya jika Anda membuat keributan besar di sini? Petik 2. Meskipun Cao Dan merasa sedikit enggan, dia tetap mengangguk mendengar kata-kata Cao Xiu. Setelah itu, dia mendengus dingin dan berjalan ke kursi klan Cao. Apakah kamu itu Xiao Yan? Aku telah mendengar Cao Dan menyebutmu. Pria itu menatap Xiao Yan sebelum berbicara dengan lemah. Mata Xiao Yan menatap pria ini dengan tubuh gesit dan garang. Melihat penampilan luarnya, sangat sulit untuk mengatakan bahwa pihak lain adalah seorang alkemis tingkat tinggi. Namun, orang ini memang seperti yang Ye Zong gambarkan. Dia tampak lebih dewasa dan jauh lebih tenang dibandingkan dengan Cao Dan. Cao Xiu, salah satu dari 3 jenius besar dari klan Cao. Kamu cukup terkenal. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Jenius tidak digunakan untuk menggambarkan seseorang seperti saya. Mata Cao Xiu menatap Xiao Yan. Setelah itu, dia melirik Ye Zong dan yang lainnya di sisi Xiao Yan. Dia perlahan berkata, levelmu cukup tinggi. Tetapi kemungkinan sangat sulit bagimu untuk menyelamatkan klan Ye. Mudah-mudahan, Anda tidak akan berakhir menarik diri ke dalam rawa. Petik 2. Terima kasih atas peringatan jujurmu. Xiao Yan tersenyum saat dia berterima kasih kepada Cao Xiu. Cao Xiu mengangguk. Dia tidak mau mengatakan apa-apa lagi saat dia berbalik dan berjalan ke kursi Cao. Orang ini memang tidak sesederhana Cao Dan yang impulsif, yang berpikiran sederhana. Xiao Yan melihat ke belakang Cao Xiu, meregangkan tubuh, pinggangnya yang malas, dan dengan lembut berkomentar. Bakat pemurnian pil Cao Xiu tidak lebih baik dari bakat Cao Dan. Namun, prestasinya lebih besar dari Cao Dan. Ye Zong mengangguk dan menghela nafas. Orang ini memiliki ketekunan yang kuat. Klan Cao memang sangat beruntung memiliki Cao Ying dan dia. Kakak, apa yang ingin kamu dan orang itu bicarakan? Anda harus membantu saya membalas dendam kali ini. Selama kamu bisa menghentikan bocah itu memasuki 3 besar, klan Ye akan selesai. Cao Dan memandang Cao Xiu, yang duduk di sampingnya. Cao Dan berbicara dengan ketidakpuasan. Cao Xiu meliriknya. Dia dengan samar menjawab, dia bukan orang yang sederhana. Saya tidak terkejut dia bisa mengalahkan Anda. Dia mungkin benar-benar akan masuk ke 3 besar kali ini. Dia juga seorang alkemis kelas menengah tingkat 7, dan dia telah mencapai ini pada usia seperti itu. Selain itu, dia tidak memiliki arogansi seperti anak muda. Jelas, kondisi mentalnya bagus, memang tidak mengherankan jika dia masuk 3 besar dalam tes ini. Cao Ying, yang duduk di tempat pemimpin, bermain dengan manik giok bundar menggunakan tangannya yang panjang dan seputih salju. Dia tidak berbalik ketika dia mendengar percakapan antara keduanya. Yang dia lakukan hanyalah mengucapkan beberapa kata secara acak. Cao Dan merasa lebih tidak senang setelah mendengar ini. Sepertinya dia tidak senang karena keduanya menilai Xiao Yan sangat tinggi. Namun, dia tidak berani mengomentari apapun kepada Cao Ying. Oleh karena itu, dia hanya bisa menelan kata-kata di mulutnya dengan putus asa. Tanah di dalam aula besar tiba-tiba mulai bergetar setelah anggota klan Cao mengambil tempat duduk mereka. Posisi 5 klan besar bergeser ke belakang seperti tanah bergerak. Dalam sekejap mata, tanah terbuka yang sangat luas muncul di tengah aula. Seorang pria tua berambut putih, yang dipenuhi dengan energi, perlahan melangkah keluar ketika arena muncul. Matanya perlahan menyapu aula saat dia tersenyum dan berkata, karena 5 klan besar semuanya telah tiba, aku yang lama tidak akan banyak bicara. Tes musim ini akan dilakukan oleh saya. Tidak ada yang keberatan, bukan? Petik 2. Keke, Penatua Seng,
dengan statusmu di Pil Tower, siapa yang berani meragukanmu? Hanya Cao Ying yang menjawab dengan senyum manis ketika pria tua berambut putih itu tertawa karena status orang ini agak terlalu tinggi untuk beberapa orang yang duduk di sini. Penatua ini bernama Seng Yao. Dia adalah salah satu dari 8 sesepuh besar Pil Tower dan memiliki suara besar dalam Pil Tower. Dia bisa digambarkan sebagai eselon atas sejati dari Pil Tower. Ye Zong dengan lembut memperkenalkannya di samping telinga Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia merasakan tekanan samar saat pria tua berambut putih ini muncul. Tekanan semacam ini berasal dari dalam jiwanya. Karena itu, dia mengerti bahwa lelaki tua berambut putih ini bukan orang biasa. Kamu gadis, tidak perlu bagimu untuk menjilat sepatu botku. Tulang-tulang tuaku ini tidak bisa menahannya, pria tua berambut putih itu menyeringai. Setelah itu, dia mengayunkan matanya ke sekeliling arena dan berkata, sudah. Waktunya, kandidat untuk tes 5 klan besar, silakan masuk. Percakapan pribadi di dalam aula besar menjadi sunyi setelah kata-kata ini diucapkan oleh tetua berambut putih. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Tinjunya perlahan mengencang di bawah lengan bajunya. Dia menoleh, hanya untuk melihat antisipasi cemas di mata Ye Zong dan Xin Lan. Kakak Xiao Yan, lakukan yang terbaik. Xiao Yan tersenyum saat dia melihat wajah Xin Lan yang cemas dan cantik. Sebuah kebanggaan melonjak dari hatinya. Setelah itu, dia dengan lembut berdiri di depan mata seluruh aula. Akhirnya akan dimulai. Apakah atau tidak perahu besar dari runtuhnya klan Ye bisa diselamatkan oleh kekuatan Xiao Yan akan diputuskan hari ini. Bab 1144, Tes Jiwa. Ketika Xiao Yan berdiri dari kursinya, 4 sosok lainnya perlahan berdiri dari kursi 4 klan besar lainnya. Dalam sekejap, mata orang-orang di aula berkumpul pada mereka berlima. Kandidat yang dikirim oleh klan Dan dan Cao tidak melebihi harapan Ye Zong. Mereka adalah Cao Xiu dan Dan Xuan. Klan Bai diwakili oleh orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan, yaitu pria bernama Bai Ying. Kandidat klan Kui adalah seorang pria kecil. Meskipun Xiao Yan tidak tahu siapa dia, kemungkinan orang ini bukan orang biasa karena dia cukup mampu untuk dikirim oleh klan Qiu. Penatua Cheng di arena perlahan menyapu 5 orang. Setelah itu, matanya berhenti pada Xiao Yan. Penatua ini telah bersahabat dengan klan Ye di masa lalu. Namun, karena penurunan klan Ye selama bertahun-tahun, klan Ye jarang datang ke kota Pil Suci. Oleh karena itu, hubungan mereka menjadi jauh lebih pucat. Namun demikian, Penatua Cheng merasa kasihan pada kesulitan klan Ye. Dia pernah membantu memasukkan kata-kata yang bagus. Ini telah memungkinkan klan Ye mendapatkan kesempatan terakhir untuk bertahan hidup hari ini. Para kandidat yang mewakili berbagai klan, silakan masuk ke arena. Xiao Yan dan yang lainnya perlahan-lahan berjalan di depan mata seluruh aula setelah mendengar kata-kata samar Elder Cheng. Setelah itu, mereka berdiri di arena agak jauh sambil membawa beberapa kehati-hatian. Dan Xuan dari klan Dan menyapa Elder Cheng. Dan Xuan berdiri tegak saat dia menangkupkan tangannya ke Elder Cheng dan dengan hormat menyapanya. Cao Xiu dari klan Cao. Bai Ying dari klan Bai. Qiu Qi dari klan Qiu. Cao Xiu dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka dan menyapa yang lebih tua setelah Dan Xuan melakukannya. Penatua Cheng ini adalah salah satu dari 8 tetua agung Pil Tower. Posisi mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan beberapa tetua biasa. Bahkan 5 klan besar memperlakukannya dengan hormat. Xiao Yan, perwakilan dari klan Ye, menyapa Elder Cheng. Meskipun formalitas seperti itu tidak berguna, itu adalah sesuatu yang masih perlu dilakukan. Xiao Yan bukanlah orang yang muda dan tidak berpengalaman. Dia secara alami tidak akan bertindak arogan dan menghilangkan kesopanan ini. Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar ketika itu segera menyebabkan banyak mata terkejut dilemparkan ke arahnya. Namun, semua yang duduk adalah orang-orang yang berpengetahuan luas, mereka samar-samar menyadari hubungan antara Xiao Yan dan klan Ye. Karenanya, mereka tidak tampak terlalu terkejut. Lagi pula, tes semacam ini tidak secara eksplisit membatasi 5 klan untuk mendapatkan bantuan dari orang luar. Haha, Xiao Yan ya. Nama ini cukup sering terdengar akhir-akhir ini. Penatua Cheng membelai janggutnya dan tertawa. Dia secara alami menyebutkan masalah lembah sungai es beberapa waktu sebelumnya, yang telah menyebabkan kegemparan besar. Pertempuran yang menggetarkan jiwa yang meletus di kota Ye telah menjadi salah satu topik yang sering dibicarakan di seluruh wilayah Pil. Itu
Hanya pertengkaran kecil. Bagaimana itu bisa menarik perhatian Penatua Cheng? Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Bagaimana itu bisa menjadi pertarungan kecil? Anda bahkan berani menyerang seseorang dari klan Bai saya secara acak. Jelas, Anda memandang rendah klan Bai saya. Meskipun lembah sungai es tidak dapat melakukan apapun padamu, kamu harus sadar bahwa ini adalah kota pil suci, bukan kota kecil yaitu. Bai Ying dari klan Bai di sampingnya dengan dingin tertawa setelah Xiao Yan berbicara. Xiao Yan tersenyum tanpa komitmen dalam menghadapi ejekan dingin Bai Ying. Dia tidak berdebat dengannya. Sebaliknya, dia menyilangkan 10 jarinya di depannya dan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar provokasi Bing Ying. Bai Ying dengan dingin tersenyum saat melihat bagaimana Xiao Yan bertindak. Dia juga mendengar bahwa Xiao Yan adalah seorang alkemis kelas menengah tingkat 7. Namun, ini tidak cukup baginya untuk takut pada Xiao Yan. Kelas menengah tingkat 7 memiliki perbedaan antara yang kuat dan yang lemah. Dia sudah naik ke level ini setahun yang lalu sementara Xiao Yan baru saja mendapatkan lencana kelas menengah tingkat 7 beberapa hari yang lalu. Penatua Cheng tidak menghalangi suasana tidak harmonis semacam ini di antara keduanya. Hal semacam ini sudah biasa dan tidak bisa dianggap istimewa. Dia akan membiarkan mereka secara acak menemukan kesalahan satu sama lain selama mereka tidak menghalangi kemajuan tes. Karena tidak ada masalah, biarkan tes hari ini dimulai. Penatua Cheng perlahan mundur. Sebuah item yang ditutupi oleh kain hitam ada di belakangnya. Dia mengulurkan tangannya dan melepas kain hitam, memperlihatkan sebuah tablet batu yang tingginya sekitar 10 kaki. Sebenarnya, tidak tepat untuk menggambarkannya sebagai tablet batu karena tablet batu ini transparan, memberikan penampilan seperti kristal. Pengujian kami dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama ini adalah ujian jiwa. Sudah menjadi rahasia umum bahwa roh adalah fondasi terpenting dari seorang alkemis. Hanya dengan jiwa yang kuat seseorang akan memiliki persepsi spiritual dan kontrol spiritual yang cukup. Penatua Cheng menunjuk ke tengah tablet batu. Ada piring halus melingkar di sana. Dia berkata, Anda masing-masing akan memasukkan kekuatan spiritual Anda ke dalam piring ini. Ini akan menguji nilai semangat Anda. Nilai ini disebut nilai jiwa oleh Piltover. Selama nilai jiwa seseorang mencapai di atas 400, seseorang akan lulus ujian. Rekor tertinggi selama ujian nilai jiwa dari ujian 5 klan besar dipegang oleh Cao Ying. Saat itu, nilai jiwanya telah mencapai 976. Tidak ada yang melanggarnya sampai sekarang. Mata Eder Cheng beralih ke kursi pemimpin klan Cao ketika dia berbicara sampai saat ini. Cao Ying berpakaian hitam menopang pipinya dengan satu tangan di tempat itu. Tangannya yang lain bermain dengan manik giok bundar. Sikapnya yang santai dan tidak peduli tidak berubah hanya karena dia telah menjadi fokus tatapan di sekitarnya. Haha, karena kalian semua tahu aturannya, mari kita mulai. Siapa yang akan pergi duluan? Elder Cheng menarik pandangannya dan tersenyum saat dia bertanya pada kelompok Xiao Yan. Mereka berlima terdiam setelah suara Elder Cheng terdengar. Sesaat kemudian, pria bernama Qiyuji dari klan Qiyu akhirnya memimpin untuk melangkah maju. Setelah itu, tangannya dengan lembut menyentuh tablet batu. Kedua matanya terpejam saat kekuatan spiritual bergerak di sepanjang tangannya dan melonjak ke dalamnya. Bip bip bip. Orang bisa melihat pelat cermin halus di tengah tablet batu tiba-tiba mengeluarkan suara bip setelah kekuatan spiritualnya dimasukkan ke dalam tablet batu. Setelah itu, nomor merah darah di atasnya tiba-tiba melonjak. Ini berlanjut selama sekitar 10 detik sebelum berhenti di nomor 707 di depan banyak mata. Qiyuji akhirnya melepaskan tangannya setelah nomornya stabil. Dia melirik nomor di piring dan menghela nafas lega. Jumlah ini sudah dianggap tinggi. Beberapa alkemis tingkat 7 biasa bahkan tidak akan bisa mencapai angka ini. Xiao Yan di sampingnya tenggelam dalam pikirannya setelah melihat nomornya. Dia bisa merasakan bahwa Qiyuji ini memiliki kekuatan spiritual yang besar. Namun, nilai akhir ini hanya 707. Dari sini, dia samar-samar bisa merasakan betapa menakutkannya Cao Ying. Bagaimanapun, dia telah jauh melampaui angka ini 2 hingga 3 tahun yang lalu. Dia bertanya-tanya berapa level yang telah dicapainya saat ini. Dengan hasil ini, Qiyuji perlahan mundur. Bagaimanapun, jumlah ini telah jauh melebihi batas kelulusan. Tidak ada lagi kebutuhan baginya untuk khawatir tentang apapun. Bai Ying mengikuti setelah Qiyuji mundur. Dia dengan dingin tersenyum sambil melirik Xiao Yan.
Baru kemudian dia meletakkan tangannya di atas loh batu. Dia menghirup udara sebelum kekuatan spiritualnya meletus darinya. Bip bip bip. Saat kekuatan spiritual Bai Ying terus mengalir, angka merah darah di piring dengan cepat mulai melonjak. Dalam beberapa detik, sudah mencapai 700. Setelah itu, bunyi bip terus berlanjut. Itu berhenti pada nilai 785. Beberapa percakapan pribadi terjadi di dalam aula besar ketika semua orang melihat nomor di loh batu. Wajah anggota klan Bai dipenuhi dengan kebanggaan. Wanita berpakaian putih, Xiao Yan telah bertemu ketika dia sedang diuji untuk lencana tingkat di Menara Cabang, saat ini sedang melihat Bai Ying dengan kilatan di matanya. Penatua Cheng perlahan mengangguk ketika dia melihat nomor di piring Nirvana. Hasil ini sudah bisa dianggap sebagai yang teratas. Reputasi sebagai yang terkuat di antara generasi muda klan Bai ini benar-benar bukan sekadar membual. Setelah Penatua Cheng menekan tangannya ke udara kosong, percakapan di dalam aula akhirnya mulai berhenti. Matanya beralih ke Xiao Yan, dan Xuan, dan Cao Xiu sambil tersenyum dan berkata, "Sekarang giliranmu." Mereka bertiga saling bertukar pandang setelah mendengar ini. Cao Xiu itu tersenyum tipis dan berkata, "Karena kalian berdua memilih untuk menjadi yang terakhir, aku akan menjadi yang pertama melangkah maju dan menunjukkan kekuranganku." SL, perlu dicatat bahwa dalam budaya Cina mengatakan bahwa diri sendiri tidak kompeten dianggap rendah hati, tetapi tidak boleh dianggap remeh. Setelah mengatakan ini, Cao Xiu berjalan maju dan perlahan mendekati loh batu. Dia menyentuh tablet itu sebelum matanya terbuka lebar dan energi yang sangat kuat keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Bip bip bip. Setelah gelombang energi dari tubuh Cao Xiu, orang bisa melihat nomor merah darah di piring dengan cepat mulai naik. Dalam sekejap mata, itu telah menembus angka 800 dan akhirnya berhenti perlahan pada nilai 846. Beberapa terkesiap kaget muncul di dalam aula besar saat semua orang melihat nilai jiwa di tablet batu. Nilai ini sudah bisa dibilang sangat bagus di kalangan kelas menengah tier 7. Kalian berdua, giliranmu. Cao Xiu perlahan melangkah mundur dan berbicara setelah mengalihkan pandangannya ke Dan Xuan dan Xiao Yan. Dan Xuan sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Dia memberi Xiao Yan senyum hangat yang samar sebelum perlahan melangkah maju. Dan Xuan tidak diragukan lagi telah menyebabkan banyak mata di dalam aula besar berkumpul padanya saat dia melangkah maju. Cao Ying, yang bersikap tidak peduli, mengalihkan pandangannya yang indah. Dan Xuan, adalah bakat terkenal dari klan Dan. Banyak orang tahu bahwa Dan Xuan akan menjadi penerus klan Dan di masa depan. Kemampuan dan karakternya menyebabkan dia memiliki kualifikasi seperti itu. Dan Xuan berhenti di depan tablet batu di depan banyak tatapan. Tangannya dengan lembut diletakkan di atas tablet batu, tetapi wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun kecemasan. Tangan Dan Xuan menyentuh tablet batu itu. Dia perlahan menutup matanya dan kekuatan spiritual yang agung perlahan keluar dari tubuhnya. Bahkan lingkungannya samar-samar menjadi terdistorsi. Ini menyebabkan beberapa kejutan melintas di mata Penatua Cheng di sampingnya. Kekuatan spiritualnya yang besar dan perkasa melonjak ke tablet batu. Setelah itu, suara bip cepat sekali lagi bergema di atas arena. Angka-angka merah darah di piring mulai melonjak dengan cepat dengan kecepatan yang menyebabkan jantung seseorang berpacu. Angka yang melonjak menembus angka 700 dalam sekejap mata. Detik berikutnya, itu menembus 800. Hanya pada saat inilah kecepatannya mulai melambat. Namun, jumlahnya terus melonjak perlahan. Akhirnya, itu menembus puncak kategori 800 di tengah suara orang menghirup udara sejuk. Akhirnya berhenti pada nilai 903. Seluruh tempat menjadi sunyi saat semua orang melihat nomor merah darah di piring. Banyak tatapan penuh dengan pujian ditembakkan ke Dan Xuan. Dia memang layak menjadi penerus klan Dan berikutnya, dan dia memang bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Penatua Cheng tersenyum dan mengangguk pada saat ini. Karena Dan Xuan dapat mencapai angka seperti itu, kemungkinan besar dia akan segera naik ke level 7 alkemis tingkat tinggi. Apalagi usianya yang masih muda sangat terpuji. Di masa depan, dia bahkan mungkin memiliki kualifikasi untuk melangkah ke alam guru. Kejutan melintas di mata cantik Cao Ying dari kursi klan Cao. Sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan samar. Dan Xuan ini memang cukup kuat. Meskipun dia masih sedikit kurang, dia dianggap cukup luar biasa jika dibandingkan dengan orang lain seusianya. Terengah-engah kejutan berlanjut untuk sementara waktu sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah itu,
Mata semua orang tertuju pada sosok terakhir. Ini adalah kesempatan terakhir bagi klan Ye. Jika nomor terakhir Xiao Yan gagal melampaui Bai Ying dan masuk 3 besar, kemungkinan bahwa klan Ye akan selesai. Kelompok Ye Zong juga cemas menonton Xiao Yan pada saat ini. Jika Xiao Yan gagal masuk 3 besar pada bagian pertama, benar-benar tidak perlu melanjutkan tes berikutnya. Cao Ying sedikit mengangkat matanya. Matanya yang menawan dan cantik menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Dia benar-benar ingin tahu apakah orang ini, yang memiliki reputasi, memiliki kemampuan untuk menyelamatkan klan Ye atau apakah dia hanya bersikap tenang. Xiao Yan perlahan menarik napas di bawah fokus semua mata yang hadir. Ekspresinya tenang saat dia perlahan melangkah maju. Setelah itu, tangannya dengan lembut menekan tablet batu. Bab 1145, menakjubkan 4 lainnya. Semua tatapan yang hadir berkumpul pada Xiao Yan, yang perlahan berjalan ke tablet batu. Pengujian beberapa orang sebelumnya mungkin menarik, tapi yang semua orang mengantisipasi masih Xiao Yan. Ini karena dia mewakili klan Ye dengan mengambil tes ini. Tes pertama ini dengan demikian akan menentukan nasib klan Ye mulai sekarang. Apakah mereka dapat tetap menjadi anggota dari 5 klan besar semuanya akan ditentukan oleh tes ini. Mata Cao Dan dengan kejam menatap punggung Xiao Yan. Sudut mulutnya mengandung ejekan. Jika klan Ye ingin lulus tes ini, mereka harus masuk 3 besar di setiap segmen. Saat ini, 3 tempat pertama dari tes jiwa ini ditempati oleh Dan Xuan, Cao Xiu, dan Bai Ying. Tak satu pun dari ketiga pesaing itu adalah orang biasa. Cao Dan tidak percaya bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Kaki Xiao Yan berhenti di depan tablet batu di bawah fokus semua mata yang hadir. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh tablet batu. Tablet batu itu sedingin es. Seolah-olah dia menyentuh sepotong es. Ada sedikit rasa sakit yang menusuk dari tempat tangannya menyentuh permukaannya. Perasaan semacam ini tampaknya menembus jauh ke dalam jiwanya, menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Xiao Yan, klan Ye harus masuk 3 besar jika ingin lulus ujian ini. Saat ini, peringkat ketiga adalah Bai Ying. Nilai jiwanya telah mencapai 785. Hanya jika Anda melampaui dia, klan Ye akan memiliki kesempatan. Penatua Cheng menatap Xiao Yan dari samping jimat batu. Ekspresinya sedikit muram saat dia dengan lembut memberitahu Xiao Yan. Jika klan Ye gagal kali ini, kemungkinan kata-kata manis yang diucapkan atas nama mereka tidak akan dapat mencegah klan Ye tersingkir dari 5 klan besar. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia memiliki pemahaman yang lebih baik daripada siapapun bahwa dia saat ini mengendalikan nasib semua anggota klan Ye di tangannya. Kedua mata Xiao Yan tertutup. Seluruh sosoknya tampaknya langsung terdiam. Bahkan napasnya melemah. Keheningan menutupi bagian dalam aula. Tidak sedikit pun suara yang tidak biasa muncul. Seluruh aula tampaknya telah ditutupi oleh semacam atmosfer bertekanan samar. Keheningan semacam ini berlanjut selama sekitar setengah menit atau lebih. Tepat ketika semua orang di dalam aula saling memandang, tekanan spiritual yang luar biasa besar dan kuat perlahan-lahan menyapu tubuh pemuda di depan tablet batu, seperti naga besar yang baru saja terbangun. Bang! Suara yang dalam dan teredam meletus di sekitar Xiao Yan. Pada saat yang sama, badai spiritual yang tak terlihat terbentuk di sekitar tubuhnya. Ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi ketika badai ini terbentuk. Ketika badai ini muncul, Penatua Cheng, yang paling dekat dengan Xiao Yan tiba-tiba berubah ekspresi. Tubuhnya buru-buru ditarik ke belakang, dan matanya menatap tajam pada sosok buram di dalam ruang yang terdistorsi itu. Itu bukan pertama kalinya dia melihat fenomena yang tidak biasa terjadi selama ujian nilai jiwa seseorang. Ketika Cao Ying mengikuti tes saat itu, dia juga telah membangkitkan fenomena yang tidak biasa. Namun, jika dibandingkan dengan Xiao Yan, sepertinya badai spiritualnya saat itu sedikit lebih kecil. Dan Xuan, Cao Xiu, Bai Ying, dan Qiu Ji di depan tablet batu juga mengalami perubahan ekspresi ketika mereka melihat perubahan tak terduga ini. Mereka buru-buru mundur 10 langkah. Pada saat yang sama, mata mereka terkejut saat mereka menatap sosok itu, terutama Bai Ying. Ekspresinya sangat terkejut. Dia tidak pernah berharap Xiao Yan mencapai tingkat yang mengejutkan. Manik giok yang berputar di tangan Cao Ying, saat dia duduk di kursi klan Cao, tiba-tiba berhenti. Matanya yang dipenuhi godaan terfokus pada sosok buram di depan tablet batu itu. Wajahnya akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia benar-benar salah menilai kali ini. Terlebih lagi,
Dia tidak menyangka pemuda bernama Xiao Yan ini menyembunyikan kemampuan aslinya begitu dalam. Badai spiritual yang tak terlihat menimbulkan kegemparan di seluruh aula. Itu beberapa saat sebelum badai akhirnya melemah. Sekitar selusin ditambah detik kemudian, akhirnya benar-benar menghilang. Xiao Yan perlahan menarik tangan yang bersentuhan dengan tablet batu setelah badai spiritual menyebar. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke piring di tengah tablet batu pada saat yang sama dengan orang lain. 1395. Nomor merah darah tetap berada di piring dengan cara yang mengejutkan. Jumlah itu menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Banyak mata yang tampak mengeras saat mereka tetap pada nomor itu tanpa bisa bergeser. Keheningan berlanjut di aula besar sesaat sebelum dipecah oleh banyak suara udara dingin yang dihirup. Banyak mata yang terkejut, yang sulit untuk disembunyikan, saat mereka melihat ke belakang yang agak kurus dari sosok di depan tablet batu. 1395. Jumlah ini lebih dari 300 poin lebih besar dari rekor yang dibuat Cao Ying saat itu. Ketika Cao Ying memecahkan rekor untuk pertama kalinya saat itu, dia telah dianugerahi gelar penyihir, namun Xiao Yan saat ini telah memecahkan rekor yang dia tinggalkan. Selain itu, dia bahkan telah melemparkan rekor jauh di belakangnya. Hasil ini sangat mengejutkan. Mata Cao Ying juga terkejut ketika dia melihat nomor berwarna merah darah. Matanya segera mendarat di Xiao Yan dengan minat. Dia tertawa pelan, menarik, wilayah dataran tengah ini memang memiliki banyak bakat terpendam. Saya belum pernah menemukan seseorang seperti ini di masa lalu. Sepertinya pil gathering kali ini akan sangat menarik. Cao Dan, yang berada di belakangnya, juga menatap lempengan batu itu dengan terkejut. Dia baru pulih beberapa saat kemudian. Kecemburuan tak terhindarkan melintas di matanya ketika dia mendengar kekaguman dan penghargaan tinggi yang disarankan dalam nada suara Cao Ying. Dia jelas memahami karakter Cao Ying. Seseorang dapat menghitung jumlah orang dari generasi yang sama yang dilihat secara serius oleh wanita yang sangat dingin ini. Selain itu, dia jelas mengerti bahwa dia belum mencapai kualifikasi itu. Namun, Xiao Yan, yang telah dia ejek beberapa kali, telah mencapai tahap ini di depannya. Ini adalah pukulan yang membuatnya merasa sangat mengerikan. Ye Zong dan Xin Lan di kursi klan Ye, yang memiliki hati tegang, akhirnya menghela nafas lega pada saat ini. Keduanya tampaknya telah dibebaskan dari beban besar. Hasil yang diperoleh Xiao Yan terlalu menyilaukan. Itu bahkan telah mencapai semacam tahap seperti mimpi. Mereka tidak pernah meragukan kemampuan Xiao Yan. Pada saat yang sama, bagaimanapun, mereka tidak mengharapkan dia untuk memecahkan rekor yang dibuat oleh penyihir dari klan Cao pada tes pertama. Klan Ye diselamatkan. Tangan bersemangat Ye Zong sedikit gemetar. Berbagai kekhawatirannya selama periode waktu ini telah benar-benar hilang pada saat ini. Dia percaya bahwa dengan kemampuan luar biasa Xiao Yan, seharusnya tidak terlalu sulit bagi Xiao Yan untuk mendapatkan setidaknya tempat ketiga di dua bagian yang tersisa. Penatua Cheng di sisi tablet batu terkejut ketika dia melihat nomor merah darah. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangguk. Setelah itu, matanya menatap Xiao Yan menjadi luar biasa panas. 1395. Orang lain mungkin tidak yakin tentang apa yang diwakili oleh angka ini tetapi dia dengan jelas memahaminya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan spiritual Xiao Yan telah mencapai tingkat kelas 7 tingkat tinggi. Selain itu, hal yang paling berharga dari semuanya adalah usia Xiao Yan. Dengan mampu mencapai tingkat kelas 7 tingkat tinggi pada usia seperti itu, kemungkinan hanya Cao Ying di antara generasi muda yang bisa dibandingkan dengannya. Dengan kata lain, Pil Tower telah menemukan jenius seperti iblis lain setelah Cao Ying. Tentu saja, Penatua Cheng secara alami tidak akan berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar dapat berdiri bahu-membahu dengan Cao Ying. Bagaimanapun, rekor itu adalah sesuatu yang dibuat Cao Ying 2-3 tahun yang lalu. Hari ini, kemungkinan dia sudah mencapai tingkat yang lebih menakutkan. Usia Xiao Yan mirip dengannya. Jika seseorang benar-benar membandingkannya, kemungkinan Cao Ying sedikit lebih baik. Ini memang kasusnya berdasarkan akal sehat. Namun, bagaimana dia tahu bahwa nomor saat ini bukan kekuatan penuh Xiao Yan? Seseorang harus selalu menahan diri dalam segala hal yang dilakukannya, biarkan dirinya memiliki ruang untuk membentuk taktik. Xiao Yan sudah terbiasa melakukan ini. Selain itu, menciptakan hasil ini juga merupakan sesuatu yang melampaui harapan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tidak mengantisipasinya,
dia bisa mengerti mengapa nilai jiwanya setinggi ini. Ini terkait dengan aura spiritual di dalam jiwanya. Meskipun aura spiritual tidak memiliki kekuatan besar dari Doqi, tampaknya dapat menyebabkan nilai jiwa seseorang meningkat. Jika satu alkemis memiliki aura spiritual dan yang lain tidak, hasil tes pasti akan sangat berbeda bahkan jika mereka dari tingkat yang sama. Xiao Yan diam-diam menekan badai spiritual ketika itu muncul lebih awal dan mencegah kekuatan spiritualnya sepenuhnya meletus. Pada akhirnya, dia percaya bahwa menahan sesuatu akan memberinya jaminan keamanan terbesar. Haha, tidak buruk, tidak buruk. Penatua Cheng membelai janggutnya dan tertawa. Dari kelihatannya, terlihat sangat bersemangat. Jika dia melaporkan masalah ini ke atas, kemungkinan akan menimbulkan keributan yang cukup besar. Tes jiwa akan berakhir di sini. Orang yang menempati peringkat pertama secara alami adalah Xiao Yan, yang mewakili klan Ye. Selain itu, saya juga akan mengucapkan selamat kepadanya karena telah memecahkan rekor. Kemungkinan rekornya ini tidak akan dipecahkan dalam ujian apapun untuk jangka waktu yang sangat lama di masa depan. Semua orang di aula diam-diam tertawa pahit setelah mendengar suara Elder Cheng. Klan Ye ini memang seperti cacing setinggi 100 kaki yang menolak untuk menyerah. Bahkan dalam situasi hidup dan mati, mereka dapat menemukan penolong yang menakutkan. Dari performa Xiao Yan, sepertinya tidak akan menjadi masalah bagi Xiao Yan untuk masuk 3 besar di 2 tes selanjutnya. Selama mereka lulus ujian ini, klan Ye akan sekali lagi memiliki kekuatan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, akan menjadi 2 bagian terakhir dari ujian. Setelah 2 bagian ini selesai, hasil akhir untuk tes 5 klan besar musim ini akan muncul. Petik 2. Penatua Cheng tersenyum pada Xiao Yan. Senyumnya dipenuhi dengan kesungguhan dan keramahan tambahan. Dia tidak diragukan lagi jauh lebih hangat jika dibandingkan dengan dirinya yang acuh tak acuh sebelumnya. Xiao Yan juga tersenyum menanggapi keramahan Elder Cheng. Dia mundur 2 langkah, hanya untuk merasakan tatapan yang menyebabkan jiwanya merasa sedikit takut. Dia menoleh, dan matanya bertabrakan dengan wanita berpakaian hitam di kursi pemimpin klan Chao. Sudut mulut Chao Ying terangkat menjadi lengkungan kecil yang dipenuhi dengan godaan ketika dia melihat Xiao Yan menembak matanya. Aura menyihir menyebar kemana-mana, menyebabkan dia muncul seperti roh iblis cantik yang telah turun ke alam fana. Sebuah kehati-hatian diam-diam muncul di dalam hati Xiao Yan dalam menghadapi godaan iblis yang tak kenal takut dari roh iblis ini. Wanita ini bukanlah seseorang yang bisa dia sentuh secara acak. Bab 1145, menakjubkan 4 lainnya. Semua tatapan yang hadir berkumpul pada Xiao Yan, yang perlahan berjalan ke tablet batu. Pengujian beberapa orang sebelumnya mungkin menarik, tapi yang semua orang mengantisipasi masih Xiao Yan. Ini karena dia mewakili klan Ye dengan mengambil tes ini. Tes pertama ini dengan demikian akan menentukan nasib klan Ye mulai sekarang. Apakah mereka dapat tetap menjadi anggota dari 5 klan besar semuanya akan ditentukan oleh tes ini. Mata Cao Dan dengan kejam menatap punggung Xiao Yan. Sudut mulutnya mengandung ejekan. Jika klan Ye ingin lulus tes ini, mereka harus masuk 3 besar di setiap segmen. Saat ini, 3 tempat pertama dari tes jiwa ini ditempati oleh Dan Xuan, Cao Xiu, dan Bai Ying. Tak satu pun dari ketiga pesaing itu adalah orang biasa. Cao Dan tidak percaya bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Kaki Xiao Yan berhenti di depan tablet batu di bawah fokus semua mata yang hadir. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh tablet batu. Tablet batu itu sedingin es. Seolah-olah dia menyentuh sepotong es. Ada sedikit rasa sakit yang menusuk dari tempat tangannya menyentuh permukaannya. Perasaan semacam ini tampaknya menembus jauh ke dalam jiwanya, menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Xiao Yan, klan Ye harus masuk 3 besar jika ingin lulus ujian ini. Saat ini, peringkat ketiga adalah Bai Ying. Nilai jiwanya telah mencapai 785. Hanya jika Anda melampaui dia, klan Ye akan memiliki kesempatan. Penatua Cheng menatap Xiao Yan dari samping jimat batu. Ekspresinya sedikit muram saat dia dengan lembut memberitahu Xiao Yan. Jika klan Ye gagal kali ini, kemungkinan kata-kata manis yang diucapkan atas nama mereka tidak akan dapat mencegah klan Ye tersingkir dari 5 klan besar. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia memiliki pemahaman yang lebih baik daripada siapapun bahwa dia saat ini mengendalikan nasib semua anggota klan Ye di tangannya. Kedua mata Xiao Yan tertutup. Seluruh sosoknya tampaknya langsung terdiam. Bahkan napasnya melemah.
Keheningan menutupi bagian dalam aula. Tidak sedikit pun suara yang tidak biasa muncul. Seluruh aula tampaknya telah ditutupi oleh semacam atmosfer bertekanan samar. Keheningan semacam ini berlanjut selama sekitar setengah menit atau lebih. Tepat ketika semua orang di dalam aula saling memandang, tekanan spiritual yang luar biasa besar dan kuat perlahan-lahan menyapu tubuh pemuda di depan tablet batu, seperti naga besar yang baru saja terbangun. Bang! Suara yang dalam dan teredam meletus di sekitar Xiaoyan. Pada saat yang sama, badai spiritual yang tak terlihat terbentuk di sekitar tubuhnya. Ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi ketika badai ini terbentuk. Ketika badai ini muncul, Penatua Cheng, yang paling dekat dengan Xiaoyan tiba-tiba berubah ekspresi. Tubuhnya buru-buru ditarik ke belakang, dan matanya menatap tajam pada sosok buram di dalam ruang yang terdistorsi itu. Itu bukan pertama kalinya dia melihat fenomena yang tidak biasa terjadi selama ujian nilai jiwa seseorang. Ketika Cao Ying mengikuti tes saat itu, dia juga telah membangkitkan fenomena yang tidak biasa. Namun, jika dibandingkan dengan Xiaoyan, sepertinya badai spiritualnya saat itu sedikit lebih kecil. Dan Xuan, Cao Xiu, Bai Ying, dan Qiu Ji di depan tablet batu juga mengalami perubahan ekspresi ketika mereka melihat perubahan tak terduga ini. Mereka buru-buru mundur 10 langkah. Pada saat yang sama, mata mereka terkejut saat mereka menatap sosok itu, terutama Bai Ying. Ekspresinya sangat terkejut. Dia tidak pernah berharap Xiaoyan mencapai tingkat yang mengejutkan. Manik giok yang berputar di tangan Cao Ying, saat dia duduk di kursi klan Cao, tiba-tiba berhenti. Matanya yang dipenuhi godaan terfokus pada sosok buram di depan tablet batu itu. Wajahnya akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia benar-benar salah menilai kali ini. Terlebih lagi, dia tidak menyangka pemuda bernama Xiaoyan ini menyembunyikan kemampuan aslinya begitu dalam. Badai spiritual yang tak terlihat menimbulkan kegemparan di seluruh aula. Itu beberapa saat sebelum badai akhirnya melemah. Sekitar selusin ditambah detik kemudian, akhirnya benar-benar menghilang. Xiaoyan perlahan menarik tangan yang bersentuhan dengan tablet batu setelah badai spiritual menyebar. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke piring di tengah tablet batu pada saat yang sama dengan orang lain. 1395. Nomor merah darah tetap berada di piring dengan cara yang mengejutkan. Jumlah itu menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Banyak mata yang tampak mengeras saat mereka tetap pada nomor itu tanpa bisa bergeser. Keheningan berlanjut di aula besar sesaat sebelum dipecah oleh banyak suara udara dingin yang dihirup. Banyak mata yang terkejut, yang sulit untuk disembunyikan, saat mereka melihat ke belakang yang agak kurus dari sosok di depan tablet batu. 1395. Jumlah ini lebih dari 300 poin lebih besar dari rekor yang dibuat Cao Ying saat itu. Ketika Cao Ying memecahkan rekor untuk pertama kalinya saat itu, dia telah dianugerahi gelar penyihir, namun Xiaoyan saat ini telah memecahkan rekor yang dia tinggalkan. Selain itu, dia bahkan telah melemparkan rekor jauh di belakangnya. Hasil ini sangat mengejutkan. Mata Cao Ying juga terkejut ketika dia melihat nomor berwarna merah darah. Matanya segera mendarat di Xiaoyan dengan minat. Dia tertawa pelan, menarik. Wilayah dataran tengah ini memang memiliki banyak bakat terpendam. Saya belum pernah menemukan seseorang seperti ini di masa lalu. Sepertinya pil gathering kali ini akan sangat menarik. Cao Dan, yang berada di belakangnya, juga menatap lempengan batu itu dengan terkejut. Dia baru pulih beberapa saat kemudian. Kecemburuan tak terhindarkan melintas di matanya ketika dia mendengar kekaguman dan penghargaan tinggi yang disarankan dalam nada suara Cao Ying. Dia jelas memahami karakter Cao Ying. Seseorang dapat menghitung jumlah orang dari generasi yang sama yang dilihat secara serius oleh wanita yang sangat dingin ini. Selain itu, dia jelas mengerti bahwa dia belum mencapai kualifikasi itu. Namun, Xiaoyan, yang telah dia ejek beberapa kali, telah mencapai tahap ini di depannya. Ini adalah pukulan yang membuatnya merasa sangat mengerikan. Ye Zong dan Xin Lan di kursi klan Ye, yang memiliki hati tegang, akhirnya menghela nafas lega pada saat ini. Keduanya tampaknya telah dibebaskan dari beban besar. Hasil yang diperoleh Xiaoyan terlalu menyilaukan. Itu bahkan telah mencapai semacam tahap seperti mimpi. Mereka tidak pernah meragukan kemampuan Xiaoyan. Pada saat yang sama, bagaimanapun, mereka tidak mengharapkan dia untuk memecahkan rekor yang dibuat oleh penyihir dari klan Cao pada tes pertama. Klan Ye diselamatkan. Tangan bersemangat Ye Zong sedikit gemetar.
Berbagai kekhawatirannya selama periode waktu ini telah benar-benar hilang pada saat ini. Dia percaya bahwa dengan kemampuan luar biasa Xiao Yan, seharusnya tidak terlalu sulit bagi Xiao Yan untuk mendapatkan setidaknya tempat ketiga di dua bagian yang tersisa. Penatua Cheng di sisi tablet batu terkejut ketika dia melihat nomor merah darah. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangguk. Setelah itu, matanya menatap Xiao Yan menjadi luar biasa panas. 1395. Orang lain mungkin tidak yakin tentang apa yang diwakili oleh angka ini tetapi dia dengan jelas memahaminya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan spiritual Xiao Yan telah mencapai tingkat kelas 7 tingkat tinggi. Selain itu, hal yang paling berharga dari semuanya adalah usia Xiao Yan. Dengan mampu mencapai tingkat kelas 7 tingkat tinggi pada usia seperti itu, kemungkinan hanya Cao Ying di antara generasi muda yang bisa dibandingkan dengannya. Dengan kata lain, Piltover telah menemukan jenius seperti iblis lain setelah Cao Ying. Tentu saja, Penatua Cheng secara alami tidak akan berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar dapat berdiri bahu-membahu dengan Cao Ying. Bagaimanapun, rekor itu adalah sesuatu yang dibuat Cao Ying 2-3 tahun yang lalu. Hari ini, kemungkinan dia sudah mencapai tingkat yang lebih menakutkan. Usia Xiao Yan mirip dengannya. Jika seseorang benar-benar membandingkannya, kemungkinan Cao Ying sedikit lebih baik. Ini memang kasusnya berdasarkan akal sehat. Namun, bagaimana dia tahu bahwa nomor saat ini bukan kekuatan penuh Xiao Yan? Seseorang harus selalu menahan diri dalam segala hal yang dilakukannya, biarkan dirinya memiliki ruang untuk membentuk taktik. Xiao Yan sudah terbiasa melakukan ini. Selain itu, menciptakan hasil ini juga merupakan sesuatu yang melampaui harapan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tidak mengantisipasinya, dia bisa mengerti mengapa nilai jiwanya setinggi ini. Ini terkait dengan aura spiritual di dalam jiwanya. Meskipun aura spiritual tidak memiliki kekuatan besar dari Doqi, tampaknya dapat menyebabkan nilai jiwa seseorang meningkat. Jika satu alkemis memiliki aura spiritual dan yang lain tidak, hasil tes pasti akan sangat berbeda bahkan jika mereka dari tingkat yang sama. Xiao Yan diam-diam menekan badai spiritual ketika itu muncul lebih awal dan mencegah kekuatan spiritualnya sepenuhnya meletus. Pada akhirnya, dia percaya bahwa menahan sesuatu akan memberinya jaminan keamanan terbesar. Haha, tidak buruk, tidak buruk. Penatua Cheng membelai janggutnya dan tertawa. Dari kelihatannya, terlihat sangat bersemangat. Jika dia melaporkan masalah ini ke atas, kemungkinan akan menimbulkan keributan yang cukup besar. Tes jiwa akan berakhir di sini. Orang yang menempati peringkat pertama secara alami adalah Xiao Yan, yang mewakili klan Ye. Selain itu, saya juga akan mengucapkan selamat kepadanya karena telah memecahkan rekor. Kemungkinan rekornya ini tidak akan dipecahkan dalam ujian apapun untuk jangka waktu yang sangat lama di masa depan. Semua orang di aula diam-diam tertawa pahit setelah mendengar suara Elder Cheng. Klan Ye ini memang seperti cacing setinggi 100 kaki yang menolak untuk menyerah. Bahkan dalam situasi hidup dan mati, mereka dapat menemukan penolong yang menakutkan. Dari performa Xiao Yan, sepertinya tidak akan menjadi masalah bagi Xiao Yan untuk masuk 3 besar di 2 tes selanjutnya. Selama mereka lulus ujian ini, klan Ye akan sekali lagi memiliki kekuatan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, akan menjadi 2 bagian terakhir dari ujian. Setelah 2 bagian ini selesai, hasil akhir untuk tes 5 klan besar musim ini akan muncul. Petik 2. Penatua Cheng tersenyum pada Xiao Yan. Senyumnya dipenuhi dengan kesungguhan dan keramahan tambahan. Dia tidak diragukan lagi jauh lebih hangat jika dibandingkan dengan dirinya yang acuh tak acuh sebelumnya. Xiao Yan juga tersenyum menanggapi keramahan Elder Cheng. Dia mundur 2 langkah, hanya untuk merasakan tatapan yang menyebabkan jiwanya merasa sedikit takut. Dia menoleh, dan matanya bertabrakan dengan wanita berpakaian hitam di kursi pemimpin klan Cao. Sudut mulut Cao Ying terangkat menjadi lengkungan kecil yang dipenuhi dengan godaan ketika dia melihat Xiao Yan menembak matanya. Aura menyihir menyebar kemana-mana, menyebabkan dia muncul seperti roh iblis cantik yang telah turun ke alam fana. Sebuah kehati-hatian diam-diam muncul di dalam hati Xiao Yan dalam menghadapi godaan iblis yang tak kenal takut dari roh iblis ini. Wanita ini bukanlah seseorang yang bisa dia sentuh secara acak.